Baik, demikian tadi dari Pak Yudi dari Kemendagri sudah menyampaikan ada kesimpulan bahwa memang dari hasil penelitian tadi yang disampaikan sudah menampilkan masih dalam kondisi ya, kondisi existing soal IPM, tapi juga perlu didalami soal apa yang menyebabkan sehingga terjadi perubahan ada di beberapa kabupaten secara signifikan tadi, misalnya di Indramayu, di Subang dan mungkin penanggap berikutnya dari Pak Ahmad dari Unpad, nanti terakhir akan ditutup dari Bapeda. Pak Ahmad mungkin 15 menit saja Pak. Tanggapannya terkait hasil penelitian ini dan apakah ada alat ukur lain, tools yang untuk bisa melihat pembangunan di suatu daerah, pembangunan manusia di suatu daerah itu apakah menurut Unpad sendiri bagaimana sih Pak? Apa ini? Baik, saya persilakan untuk Pak Ahmad 15 menit. Saya izin share screen Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Tani. Jadi di sini tadi juga terima kasih Pak Nanang ya atas paparan hasil penelitiannya. Jadi eh, sangat baik ya si penelitiannya dan ini mungkin termasuk yang jarang juga ya dilakukan ya, membandingkan antara input dengan si outputnya gitu, outcome-nya. Nah, karena seringkali kita ini sering jadi pertanyaan sebetulnya memang ya dari daerah gitu ya. Ketika kami misalkan ke pas sosialisasi, ini kebetulan saya dari SDG Center, jadi ketika ke SDG Center sosialisasi terkait SDGs gitu ya, itu sering kali ditanya gitu ya. Ini berapa rupiah yang kami perlukan untuk dikeluarkan ya, untuk mencapai target-target SDGs ini. Gitu. Terus terang memang kalau eh, pertanyaannya itu sampai ke kegiatan gitu ya itu sangat sulit loh Pak itu karena kan itu kalau secara iya bertentangan kalau secara apa akademik itu perlu apa namanya eh eksperimental ya bereksperimental kita coba dulu di sini gitu di randomize itu seperti kita nyoba obat COVID gitu ya waktu dulu gitu itu kan susah gitu malah kalau secara akademisi secara akademik itu lebih mahal meneliti itu gitu ya daripada menghasilkan dampak gitu ya. Betul. Nah, ini memang jalan tengah dari eh, apa keingintahuan tadi ya, keingintahuan untuk mengetahui berapa sih yang harus dikeluarkan untuk setiap kenaikan di outcome itu ya seperti yang dilakukan oleh penantang tadi. Gitu. Kalau di kami dulu sempat juga melakukan analisis ya untuk SDGs itu dengan UNDP. UNDP itu menyebutnya eh, apa namanya finansial analysis PFM ya public financial management gitu ya kalau nggak salah seperti itu ya jadi kalau misalkan saya boleh gitu ya memberikan tanggapan gitu tadi kan cukup baik gitu tapi mungkin tadi kan ada hasil yang negatif Pak ya untuk yang Pangandaran. Nah, ini saya juga bertanya-tanya kok bisa ya negatif gitu. Pertama, tapi karena itu hasilnya di ekonomi, dan itu dalam masa rentang COVID gitu ya, mungkin itu ya karena memang secara umum Pangandaran itu kan daerah wisata ya, dan ketika COVID itu sangat terpukul gitu ya, sehingga memang pendapatannya menurun itu dibanding yang paling menurun dibandingkan daerah yang lain. Nah dari sini mungkin bisa jadi gitu, si analisisnya mungkin bisa diperpanjang gitu ya, kalau misalkan eh, ingin mendapatkan hasil yang lebih robust gitu ya, diperpanjang si masa studinya, masa pengamatannya diperpanjang mungkin ya. Kemudian juga mungkin bisa dilihat per, per tahunnya gitu ya. Karena kan tiap tahun kejadiannya berbeda-beda gitu. Jadi selain yang panjang juga kita lihat yang pendek-pendeknya. Gitu. Kemudian yang salah satu yang menarik gitu ya, yang menjadi salah satu motivasi dari riset Bapak itu kan tidak ingin membandingkan hanya langsung hasil akhirnya, tapi kan juga di situ disebutkan bahwa setiap daerah itu memiliki beban awalan yang berbeda gitu ya. Nah ini juga yang eh, coba kami lakukan juga gitu ya di SD Center ketika melakukan penelitian SDGs. Kita mencoba melihat bagaimana, nah ini.
Jadi kita tidak bisa membandingkan capaian akhir gitu tanpa melihat sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut. Dan juga bukan hanya sumber daya, tapi juga bagaimana tantangannya. Ya. Jadi nilai awalnya tadi gitu, tantangan yang dihadapinya. Nah, sehingga kita juga harus membandingkan bukan hanya dari kiri ke kanan, tapi juga dari atas ke bawah. Ya, kalau di sini gitu. Kalau dari kiri ke kanan kan kita hanya melihat, oh ini Bandung nih paling tinggi gitu ya. Cianjur paling rendah misalkannya si IPM-nya. Tapi juga kita harus lihat Cianjur itu memang sumber dayanya terbatas dibandingkan Bandung. Kita harus adil juga gitu ya menilai. Gitu. Kita harus adil menilai bahwa memang ya Cianjur mungkin memang kapasitas seperti itu. Nah, jadi di sini ketika Bapak menghitung tadi pakai delta ya, perubahan berarti kan delta ya. Nah, mungkin saran gitu ya, mungkin bisa dicoba juga dengan menghitung persentase perubahannya. Karena kan kalau persentase perubahan itu juga dibobot dengan nilai awal. Kenapa? Karena tidak adil juga gitu ketika kita melihat apa hanya menyalahkan yang tertinggi saja gitu ya. Karena yang tertinggi juga di situ ada istilahnya itu last mile problem. Jadi semakin tinggi capaiannya, untuk menambahnya lagi itu makin susah gitu. Sehingga makanya tadi kan Bandung itu hampir nggak kelihatan Pak ya di paparan Bapak gitu. Kota Bandung udah tinggi tapi kok nggak kelihatan tuh sih di hasil-hasilnya. Bisa jadi itu ada masalah last mile. Meskipun memang Kota Bandung masih agak jauh ya, masih cukup jauh gitu dari sini. Kemudian di sini saya juga ingin menanggapi gitu ya. Tadi juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi ya. Kita punya keinginan untuk menjadi negara maju ya di 2045. Nah, di sini kita juga mungkin jangan hanya membandingkan dengan Indonesia saja gitu. Coba posisikan kita juga dengan negara-negara yang lain. Nah, di sini contohnya kalau kita lihat gitu ya, Indonesia itu rentangnya cukup jauh. Ini saya hanya menampilkan provinsi se-Indonesia dan juga kabupaten kota se-Jawa Barat ya. Kalau diperlihatkan kabupaten kota se-Indonesia itu lebih menarik lagi sebetulnya. Cuman gambarnya lebih ruwet. Nah, jadi kalau di sini ketika kita ingin menjadi negara dengan pendapatan yang tinggi, sebetulnya kita sudah diwakili gitu ya oleh DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Jadi DKI Jakarta itu sudah setara dengan Uruguay, Kalimantan Timur itu pendapatan per kapitanya sudah setara dengan Chili. Jadi Indonesia sudah ada tuh sebetulnya yang masuk kategori eh, negara maju gitu ya untuk provinsi gitu ya. Kalau kita lihat hanya berdasarkan pendapatan per kapita. Nah, bagaimana dengan Jawa Barat? Nah, Jawa Barat itu masih di tengah-tengah memang ya. Kondisinya masih di tengah-tengah. Di sini eh, kalau kita lihat gitu, kalau misalkan di Jawa Barat mungkin Kota Bandung yang termasuk yang paling maju gitu ya, dari sisi pendapatan itu mirip dengan Moldova. Jadi ketika kita ingin memperbandingkan, tadi kita harus menggendong daerah lain, kita juga mungkin ada baiknya kita juga berkaca dengan negara lain. Bagaimana negara lain itu bisa mendapatkan hasil yang tinggi juga ya dengan kapasitas yang sama. Jadi karena kalau kita hanya berkaca dengan Indonesia mungkin ya kurang referensinya terkurang, ya. Referensinya kurang dan bisa jadi kita merasa oh kita sudah cukup baik gitu ya. Tapi padahal mungkin kalau misalkan kita bandingkan dengan negara lain kita punya referensi yang lebih baik lagi gitu ya seperti itu. Kemudian eh, di sini gitu ya di Indonesia Emas dan juga kebetulan saya di SDGs juga SDGs itu ya, sebagai salah satu jembatan untuk mencapai Indonesia Emas itu ini juga bisa menjadi banyak yang mengatakan ya ini Indonesia Emas katanya jangan-jangan Indonesia cemas gitu kan banyak yang khawatir seperti itu gitu ya. SDGs juga yang di tahun 2030 ini banyak yang apatis gitu ya. Ini kok tinggi sekali gitu ya si target-targetnya. Apa bukan lagi optimis gitu ya. Ini bahkan lebih terlalu bermimpi gitu ya. Tapi di sini eh, apa namanya? Nah, di sini. Jadi ini tadi juga saya sepakat ya dengan yang disampaikan oleh Pak Sekda. Jadi kita mencoba untuk apa membuat komitmen ya membuat komitmen tadi Pak Sekda biasanya katanya 400.000 sekarang jadi targetnya 1 juta gitu. Capaiannya berapa 800.000 perkiraan gitu ya itu kan 2 kali lipat gitu. Nah ini juga Indonesia Emas SDGs itu sebagai jembatannya ini juga menjadi salah satu
pemicu kita juga ya. Kita menetapkan targetnya memang yang eh, sangat optimis gitu ya, sangat yang progresif gitu. Ini membuat komitmen apa kepala daerah gitu, kepala pemerintah gitu dan juga semua pihak itu untuk sama-sama melihat ke arah yang sama. Ini salah satu contoh Bapak Ibu ya. Ini adalah data capaian kemiskinan ekstrim ya, kemiskinan ekstrim selama bertahun-tahun turunnya sedikit gitu, selama bertahun-tahun. Kalau misalkan kita buat ini kan biasa dibuat ya oleh pemerintah, oleh kami analisis, kita buat analisis baseline ya, analisis baseline. Nah, kalau kita buat analisis baseline, kita tarik garis gitu ya. Nah, ini trennya di tahun 2015 ini ketika zaman MDGs ya. Di tahun 2015 itu awalnya 35, di tahun 15 tahun kemudian itu kurang lebih hanya turun di 3%. Jadi banyak yang pesimis ini susah gitu menurunkan kemiskinan ekstrim. Tapi dengan adanya MDGs gitu ya, ini 91% ya kalau kita lihat elsewhere di statistik ini cukup meyakinkan ya, trennya akan ke sini gitu ya. Tapi target MDGs ini adalah setengahnya dari 35 tadi, jadi sekitar 18-an. Nah, banyak yang pesimis gitu, ya ini nggak akan kecapai ini mimpi aja gitu. Tapi ternyata gitu ya, ini realisasinya jauh melebihi dari target. Kenapa? Karena tadi memacu semua pihak untuk menatap ke target yang sama, kemudian juga membuat komitmen jangka panjang di pemerintah ke apa pimpinan pimpinan pemerintah. Karena seringkali pimpinan pemerintah itu berorientasi jangka pendek. Manusia itu secara umum miopik, ya, berorientasi jangka pendek. Termasuk juga pemerintah gitu ya, pimpinan pemerintah. Jadi contoh waktu itu saya ada dapat pelatihan ya kebetulan dapat pelatihan di Jepang. Pemerintah Jepang itu rata-rata 1 tahun masa pemerintahan. Kalau kita alhamdulillah ya 5 tahun gitu. Aman gitu 5 tahun, terus bahkan bisa 10 tahun maksimum. Di Jepang itu rata-rata itu 1 tahun. Ada yang cuma berapa hari ganti lagi, berapa hari ganti lagi, berapa bulan ganti. Ini rata-rata 1 tahun. Nah gimana mau berpikir apa nurunin kemiskinan segala macam? Pasti berpikir kan, yang penting zaman saya makmur gitu, kayak gitu kan. Dan itu juga yang dipikirkan ya oleh masing-masing pimpinan itu gitu ya si perdana menteri Jepang. Jadi tiap tahun itu melakukan apa namanya mengeluarkan surat utang membesar gitu. Saya sempat tanya, Sensei ini kok besar banget gitu si hutangnya gitu. Ini nggak ada yang protes gitu ya, nggak ada yang mikir apa nanti siapa yang bayar. Ya kalau pemerintah politisi itu yang berpikir pokoknya makmur zaman saya. Karena saya harus target apa ya targetnya gitu ya itu harus naik terus tiap tahun. Si kemakmuran itu harus naik tiap tahun, setiap periode harus naik. Ini nanti siapa yang bayar? Ya biarkan aja pemimpin yang berikutnya yang mikirin, jangan saya. Biarkan aja yang berikutnya. Nah ini juga dengan adanya kita dipacu dengan target yang lebih tinggi, gitu, ya, dengan orientasi jangka panjang tahun 2045 kan itu jangka panjang ya Bapak Ibu. Ini memacu semua orang untuk memiliki visi yang sama, juga untuk eh, apa menyepakati target yang jangka panjang yang sama. Nah kemudian bagaimana gitu ya dengan Jawa Barat gitu ya. Tadi Jawa Barat alhamdulillah gitu ya Pak Sekda gitu Pak Gubernur juga dengan Kepala Bapeda ini cukup progresif gitu ya di sini. Tapi juga di sini Jawa Barat kan memiliki berbagai macam tantangan ya Bapak Ibu. Di satu sisi punya jumlah penduduk yang banyak, itu bisa menjadi peluang. Tapi di sisi lain juga menjadi tantangan. Karena tadi untuk menaikkan IPM itu kan juga berat gitu ya, berat. Untuk menaikkan IPM untuk jumlah orang yang banyak tadi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan tentu ini perlu kolaborasi. Tadi sudah diutarakan juga oleh narasumber yang lain gitu. Ini perlu kolaborasi karena kalau sendiri itu berat ya. Kalau sendiri itu berat, bahkan tadi di Pangandaran bisa jadi negatif gitu ya hasilnya. Dan ini kolaborasi ini menjadi apa namanya wajib ya dilakukan gitu ya oleh semua pihak. Dan untuk pendidikan gitu ya, untuk pendidikan kita punya jumlah orang yang banyak, tapi juga pendidikan kan tantangan di Jawa Barat. Di Jawa Barat sendiri ini juga nyambung dengan yang eh, apa namanya di ekonomi gitu ya di Goals 8 itu ada yang namanya NEET ya, not in education, employment and training. Jadi kalau bahasa sekarang itu kaum rebahan gitu. Nggak ngapa-ngapain. Nah, Jawa Barat termasuk yang cukup tinggi ya si kaum rebahannya ini.
Jadi cukup tinggi dan ini perlu intervensi. Yang rebahannya tinggi, yang sekolah pun, ini yang sekolah gitu ya. Ini banyak banyak sekarang kan banyak video-video yang beredar gitu. Dan ini juga kebetulan kami di kampus juga mengalami gitu. Ketika ngajarin matematika pada bengong gitu. Kalau menurut saya mah ini tuh kali tambah kurang bagi tuh udah dari SD harusnya udah selesai gitu. Ini masih bingung gitu. Bapak itu maksudnya apa? Ini matematika dasar gitu. Nah, ini kan matematika dasar gitu. Di kuliahan itu masih masih muncul gitu ya yang seperti itu gitu. Ini memang tantangan untuk generasi yang sekarang gitu ya, seperti itu. Jadi memang di sini mungkin kita perlu melakukan optimalisasi sumber daya dan ini optimalisasi untuk peningkatan HDI ini tidak hanya fokus di 3 bagian tadi ya, pendidikan, kesehatan dan juga ekonomi, tapi juga ini sebagai kerja dari semua pihak. Dan di sini kalau di SDGs itu istilahnya interlinkages Bapak Ibu ya. Jadi keterkaitan antar sektor, keterkaitan antar indikator ya, antar variabel. Jadi semua memang berkaitan gitu ya. Jadi ketika misalkan tadi eh, kesehatan itu meningkat, itu juga bagian dari kontribusi dari peningkatan sanitasi, peningkatan dari air bersih gitu. Itu juga ada keterkaitan dari situ. Kemudian juga di sini tadi kemitraan multi pihak, perlunya pendanaan alternatif, misalkan melalui public private partnership dan juga pemberdayaan komunitas. Nah, ini salah satu yang dilakukan oleh Pak Nandang di sini kan salah satu dari komunitas ya yang memiliki perhatian. Jadi penelitian itu tidak harus dari pemerintah, tidak harus selalu dari akademis, tapi juga dari masyarakat juga bisa berkontribusi. Kemudian juga di sini perlu ada pemanfaatan sumber daya lokal dan meningkatkan fokus pada keunikan wilayah masing-masing ya. Dari pemerintah pusat juga ini perlu dukungan ya. Jadi untuk inisiatif daerah, terutama kalau misalkan daerah itu melakukan berbagai praktik-praktik baik ya. Termasuk ini karena kita sekarang di era digital ya, ini juga perlu penguatan untuk transformasi digital dan teknologi inovatif. Ya. Mungkin yang bisa saya Baik. sampaikan untuk sekarang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, kita akan masuk ke penanggap yang terakhir, Pak Hendra Sofyan dari Kepala Bapeda Jawa Barat. Pak, tadi dari kesimpulan yang disampaikan Pak Ahmad dari UNPAD bahwa